warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Fadli Rizky dengan NIM 1250603011110339. Di sini saya akan mencoba meresum beberapa jurnal yang mempunyai topik yaitu virtual private network. Di sini beberapa jurnal yang saya dapatkan mulai dari Science Oriented Standard System, Web-based Monitoring Management System, kemudian Analysis of Virtual Private Network Solution, Diagnosing Configuration Error in Virtual Private Network, Global Virtual Private Network, Theoretical Virtual Partitioning, IP Virtual Private Network, Multi-Path Routing, Management Traffic of the Virtual Private Network, kemudian Closed Virtual Private Network, Shared Rotation of Virtual Private Network, dan yang terakhir Project Management of the Profit Contribution for the Customer of Mobile Private Virtual Private Network. Sebelum kita lanjut, kita ketahui dulu apa itu pengertian dari VPN, Virtual Private Network, yaitu sebuah koneksi privat melalui jaringan publik atau internet. Virtual network berarti jaringan yang terjadi hanya bersifat virtual. Private yaitu jaringan yang terbentuk bersifat privat, di mana tidak semua orang bisa mengaksesnya. Data yang dikirimkan terenkripsi sehingga tetap rahasia meskipun melalui jaringan publik. Jika menggunakan VPN, kita seolah-olah membuat jaringan di dalam jaringan atau biasa disebut dengan tunel. VPN menggunakan salah satu dari 3 teknologi tunneling yang ada, yaitu TPTP, L2TP, dan standar terbaru, yaitu Internet Protocol Security, bisa disingkat menjadi IPsec. VPN merupakan perpaduan antara teknologi tunneling dan enkripsi. Berikut adalah 3 fungsi utama dari VPN. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Teknologi VPN memiliki sistem kerja mengenkripsi semua data yang lewat melaluinya. Dengan adanya teknologi enkripsi ini, maka kerahasiaan Anda menjadi lebih terjaga. Biarpun ada pihak yang dapat menyadap data Anda yang lalu lalang, namun belum tentu mereka bisa membacanya dengan mudah karena memang sudah diacak. Dengan menerapkan sistem enkripsi ini, tidak ada satupun orang yang dapat mengakses dan membaca isi jaringan data Anda dengan mudah. Kemudian yang kedua yaitu data integrity atau keutuhan data. Ketika melewati jaringan internet, data Anda sebenarnya sudah berjalan sangat jauh melintasi berbagai negara. Di tengah perjalanannya, apapun bisa terjadi terhadap isinya, baik itu hilang, rusak, bahkan dimanipulasi isinya oleh orang-orang instan. VPN memiliki teknologi yang dapat menjaga keutuhan data yang Anda kirim agar sampai ke tujuannya tanpa cacat, hilang, rusak, ataupun dimanipulasi orang-orang lain. Fungsi yang ketiga yaitu untuk origin authentication atau autentikasi sumber. Teknologi VPN memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber-sumber pengiriman data yang akan diterimanya. VPN akan melakukan pemeriksaan terhadap semua data yang masuk dan mengambil informasi source datanya. Kemudian alamat source data ini akan disetujui jika proses autentikasinya berhasil. Dengan demikian, VPN menjamin semua data yang dikirim dan diterima oleh Anda berasal dari sumber yang semestinya. Tidak ada data yang dipalsukan atau dikirimkan oleh pihak-pihak lain. Itu standar service VPN. Layanan yang berorientasi arsitektur sistem menyediakan cara yang seragam untuk proses transaksi untuk seluruh kategori layanan. Layanan ini dapat dikontrol secara transparan dan terkoordinasi oleh beberapa penyedia layanan. Selain itu, setiap sistem ini mampu mandiri mengaktifkan dan mengkoordinasikan urutan operasi dan melakukan kontrol otomatis. Jadi VPN ini dikontrol oleh sebuah operator yang mana bisa dikontrol dengan otomatis dan mudah menggunakannya bagi para pengguna yang ingin menggunakan layanan VPN ini dapat memiliki kemudahan untuk menggunakan servis VPN ini. Dimana tujuannya untuk memantau dan mengkoordinasi segala bentuk layanan jasa dan aktivitas di VPN. Yang kedua, menyebarkan layanan telematika baru untuk mengaktifkan dan menyederhanakan dialog antara perusahaan dan pemerintahan. Yang ketiga, mengurangi waktu menunggu dalam berkomunikasi. Sistem yang ada pada VPN memiliki tujuan seperti ini, yang sangat bermanfaat bagi pengguna untuk di kalangan pemerintah maupun di kalangan perusahaan-perusahaan.
agar data yang diterima tidak ada cacat sama sekali dan tetap bisa menjaga kerahasiaannya. Kemudian IPVPN. IPVPN menyediakan layanan jaringan yang baru muncul atau sebuah operator yang baru saja ingin membuat layanan VPN. Memberikan kesempatan kepada operator telekomunikasi untuk membuka layanan VPN ini. Sebuah IPVPN adalah layanan jaringan IP yang dibuat oleh pembagi layanan jaringan. Bagi operator yang ingin membuka layanan VPN, akan mendapatkan konfigurasi IPVPN dari pembagi layanan jaringan. Ini memudahkan bagi semua operator telekomunikasi yang ingin berkontribusi dalam layanan VPN ini. Kemudian ternyata di VPN ini juga terdapat memiliki beberapa error. Error dalam VPN bisa disebabkan banyak hal seperti potongnya kabel yang bermasalah, mungkin karena kerusakan atau kesalahan dari komponen hardware maupun software. Penyebab lain juga bisa disebabkan kesalahan dari mengeset sebuah konfigurasi pada sistem VPN. Untuk menyelesaikan error di atas, harus dilakukan konfigurasi berkala agar setiap komponen mempunyai parameter yang bisa diatur agar tetap sesuai dengan yang diinginkan. Agar menghindari error dari VPN ini, supaya selalu dicek bagian hardware maupun software. Kemudian selalu dikonfigurasi ulang secara berkala agar set yang para pelanggan mau tetap sesuai dengan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa peningkatan dari VPN. Dalam peningkatan kualitas VPN bisa dilihat dari aspek tiga utama, yaitu mulai dari spesifikasi dari VPN, kemudian model dari VPN, kemudian yang semuanya ini dapat memberikan dampak terhadap kemampuan sistem yang bisa dikembangkan oleh operator dan fleksibel atau sesuai dengan para pengguna layanan. Dalam operator penyedia layanan VPN bisa dilihat dari spesifikasinya maupun dari model dari VPN itu sendiri yang memberikan dampak agar para operator bisa mengembangkan dengan mudah sistem dari VPN itu sendiri. Kemudian dari spesifikasi dan model bisa disesuaikan dengan para pengguna yang nyaman menggunakan layanan VPN ini bisa dilihat dari sesuai dengan spesifikasi maupun dari model dari VPN itu. Kemudian di paper ini menjelaskan tentang project management of the profit contribution from the customer of mobile virtual private network. Di sini kita lihat sudah muncul teknologi yang bernama MVPN atau Mobile Virtual Private Network, yang mana teknologi dapat menganalisis project management yang akan memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan mobile atau perusahaan handphone. Tidak saja hanya untuk perusahaan jaringan yang luas, tapi VPN ini sudah merajalela ke perusahaan mobile yang akan memberikan penawaran yang terbaik untuk para perusahaan, kemudian bisa memberikan bisnis strategi yang baik untuk meningkatkan keuntungan yang besar bagi perusahaan itu sendiri. Kita bisa lihat dari jurnalnya menekankan tentang bagaimana meningkatkan keuntungan yang besar untuk pengguna mobile dengan menggunakan virtual network ini. Kita bisa tahu bahwa pengguna mobile di dunia ini sangat besar. Kemudian keuntungan agar bisa menyimpan data dan kerahasiaan pengiriman data juga sangat bermanfaat bagi pengguna mobile di sini. Sekian resume jurnal dari saya. Banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kata terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.